Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini Jumat 23 Desember tahun 2022. Percayalah sekali lagi bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati hidup kita. Seperti Dia telah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita hari ini dari pembacaan 14 hari bersama Zakaria. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-6, maka kita akan membaca kitab Zakaria pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Judul renungan kita pada pagi hari ini, ambil bagianlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-15. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Pada nas yang kita baca hari ini, Zerubabel diperkirakan sudah selesai membangun bait Allah. Akan tetapi dia masih terus harus mempersiapkan pentahbisannya. Yosua bin Yozadak sebagai imam besar saat itu. Jadi sejumlah orang dipanggil mempersiapkan lanjutan hajatan ini. Mereka adalah Yosia, Heldai, Tobia, dan Yedaya. Tuhan berfirman kepada Zakaria untuk mengingatkan Yosia bin Zefanya untuk memungut persembahan kepada Heldai, Tobia, dan Yedaya. Selain dari mereka, persembahan juga dipungut dari orang-orang yang sudah kembali dari Babel. Dari mereka akan diperoleh perak dan emas yang berguna untuk membuat mahkota bagi imam besar. Serta perikop ini menjelaskan bahwa Imam Yosua disebut Tunas. Ia akan mendirikan bait Tuhan. Tunas ini akan mendapat keagungan dan akan memerintah di atas tahtanya. Ia akan didampingi oleh seorang imam dan permufakatan damai terjadi di antara mereka. Mengapa dalam hal ini ditekankan lagi mengenai pembangunan bait Tuhan? Rupanya penggambaran Imam Yosua mengenakan mahkota mengacu pada nubuatan tentang Tunas yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Yesus akan membangun bait Allah, yaitu gereja. Orang-orang percaya adalah tubuhnya. Mereka akan datang dari jauh dan dikumpulkan dari segala bangsa, suku, dan bahasa. Peristiwa memahkotai Imam Yosua melibatkan Heldai, Tobia, Yedaya, dan Yosia sendiri. Nama mereka akan harum dan tetap dikenang karena mereka mau bekerja sama untuk mewujudkan perintah Allah. Mereka menyelesaikan tugas pelayanan tersebut dengan baik, dengan penuh ketaatan terhadap firman Tuhan. Hal ini menjadikan mereka teladan bagi orang-orang Yehuda di Yerusalem. Sidang jemaat Tuhan, setiap kita, tiap orang percaya dipanggil menjadi alat untuk memuliakan namanya. Amin. Ada yang dipanggil sebagai karyawan, ada yang dipanggil sebagai penulis, ada yang dipanggil sebagai profesi yang lain. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan kesempatan itu untuk mengharumkan nama Yesus? Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang atasan, sebagai seorang bawahan, sebagai seorang guru, sebagai seorang yang bekerja dimanapun saudara ada. Sudahkah kita menggunakan kesempatan itu? Kita hidup hanya sekali saja. Jadi, mari kita gunakan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan memakai orang-orang lain dengan caranya yang ajaib, Tuhan pasti pakai saudara dimanapun saudara berada. Asal saja kita minta kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan berkata, Tuhan, pakai aku menjadi alat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menyemangati iman kita untuk mengambil keputusan dan mengambil sikap rendah hati dan berkata kepada Tuhan, ini aku, pakai aku. Diberkatilah kita. Diberkati kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.